Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sahranisa Putri, mahasiswa dari Prodi Produksi Film dan Televisi Universitas Widya Tama Bandung. Oke, halo sahabat literasi, jumpa lagi bersama saya di acara Yuk Tanya Ahlinya yang digagas oleh Universitas Widya Tama dan dikelola oleh Perpustakaan Widya Tama Bandung. Hari ini saya nggak sendirian, bersama saya ada narasumber hebat kita dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional. Kami mengundang dokter muda yang penuh dengan prestasi dan sangat luar biasa. Oke, mungkin sebelum itu aku izin bacain dulu profilnya ya teman-teman. Oke, bersama kita hadir Dr. Muhammad Abdurrahman Munawar. Beliau menempuh pendidikan dokternya di Universitas Islam Bandung dan lulus pada tahun 2021. Rekam jejaknya di tahun 2022 sampai 2023, beliau merupakan dokter internship dari RSUD Kota Bandung. Dan di waktu yang bersamaan, beliau juga dokter internship Puskesmas Ujung Berung Indah. Nah, untuk tahun 2023 sampai dengan sekarang, beliau aktif sebagai dokter di Klinik Pratama Slamet dan sebagai dokter di RS Muhammadiyah Kota Bandung. Oke, langsung saja mari kita sambut. Ini dia narasumber hebat kita, Dr. Muhammad Abdurrahman Munawar. Oke. Apa kabarnya dok hari ini? Baik. Baik ya, kelihatan dari senyumnya ya teman-teman ya, dokter ceria hari ini. Mungkin untuk mengawali obrolan dok, hari ini kita membahas tentang Hari Kesehatan Nasional. Adakah ucapan terlebih dahulu tentang peringatan hari ini mungkin dari dokter? Ya, pertama selamatnya, assalamualaikum dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngundang ya saya ke sini gitu ya. Ya, untuk hari sekarang kan tentang Hari Kesehatan Nasional. Ya selamat untuk sebenarnya untuk semuanya. Kesehatan itu kan emang setiap jiwa kan ya, harus memiliki kesehatan ya. Jadi emang kita bukan hanya untuk dokter atau tim medis aja, jadi untuk semuanya. Jadi selamat Hari Kesehatan Nasional. Ya semoga. Nah kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama mungkin ya dok. Apa sih Hari Kesehatan Nasional itu dok? Hari Kesehatan Nasional tuh sebenarnya itu tuh emang acara tahunan yang udah diprogram sama pemerintah gitu ya. Di tiap tahun di tanggal 12 November. Awalnya itu di tahun 1964 untuk peringatan ini tuh. Tapi sejarahnya itu awalnya di tahun 1950. Awalnya itu muncul mulai penyakit malaria dulu tuh. Terus akhirnya singkatnya, ini mah singkatnya aja. Jadi 1950 terjadi penyakit malaria. Terus nanti ditangani oleh pemerintah sampailah selesai di tahun sekitar 1960-an ya, sekitar 60-64. Akhirnya 1964 udah selesai tuh penyakit malaria karena kan membunuh banyak, korbannya banyak juga ya, ratusan jiwa juga ya, itu banyaknya. Itu. Nah, untuk memperingati keberhasilan pemerintah, itu akhirnya diperingatilah Hari Kesehatan Nasional. Berarti dari 1964. 64. Berarti sejarah singkatnya Hari Kesehatan Nasional ini udah sering ya dok ya, dan udah lama diperingati gitu. Mungkin kita yang baru familiar aja gitu. Iya, ya awalnya malaria, tapi untuk kesininya kan penyakit kan bukan cuma itu ya. Jadi intinya sih buat mempromosikan dan mengingatkan kalau kesehatan itu penting. Ya makanya ya sekarang kan gaya hidup kan makin begitu ya. Jadi harus. Berarti concern awalnya di penyakit malaria ya dok ya? Iya, kalau dari sejarah sih ya. Tapi kalau untuk sekarang ini penyakit malaria itu sendiri gimana dok? Apakah emang masih butuh konsentrasi penuhkah masyarakat tuh terhadap penyakit itu, atau banyak penyakit lain juga yang memang harus kita sadari gitu? Sebenarnya semua penyakit harus diwanti-wanti ya. Cuma sekarang emang banyak penyakit yang kayak nggak menular gitu ya. Tapi untuk malaria sih biasanya banyaknya di daerah-daerah tertentu ya. Kayak misalkan kalau di Bandung atau di Jakarta atau kota besar gitu sih jarang ya biasanya.
Berarti biasanya sih di faktor daerah-daerah lingkungan tertentu. juga ya dok? Lingkungan, karena kan dia penyebabnya dari nyamuk juga ya. Dan itu biasanya di daerah tertentu aja yang banyaknya gitu ya. Tapi kalau untuk penyakit malaria itu sendiri, pandang umur kah? Apakah emang hanya anak kecil atau enggak juga? Oke. Oke, di hari peringatan Hari Kesehatan Nasional ini kita kan punya tema nih dok. Apa sih tema kita di tahun ini? Temanya sih gerak bersama, sehat bersama. Jadi sebenarnya temanya tiap tahun ganti ya. Tapi ya untuk tahun ini itu concernnya itu lebih ke olahraga. Jadi sehat bersama, gerak bersama. Ada nggak tips olahraga apa gitu dari dokter yang memang sangat mudah dilakuin? Karena kan apalagi kalau tahun-tahun sekarang ya yang lagi pada semangat-semangat banget tuh Gen Z gitu. Nah, Gen Z tuh sekarang lagi ini banget, happening banget sama istilah kaum rebahan gitu. Nah, kira-kira olahraga tipis-tipis apa sih yang bisa dilakuin yang cocok dan memang berkesinambungan sama tema gerak bersama ini? Sebenarnya kalau soal olahraga sih emang nyarinya yang simpel dulu aja, apalagi ya tadi ya Gen Z ya banyak yang kaum rebahan, mager gitu kan ya, aduh ngapain juga gitu lari ya, mending tidur gitu kan ya. Kita biasanya scroll TikTok aja sih dok, olahraga TikTok, jari, TikTok gitu, ya, tiduran betul. gitu kan ya. Nah sebenarnya emang tapi untuk makin kesini sih banyak juga sih orang yang olahraga kan ya, olahraga yang sekarang kan simpelnya kalau misalkan mau olahraga itu simpelnya lari aja. Iya Olahraga kan ya kalau misalkan dibanding olahraga yang lain kan ya lebih murah lah ya. Iya. Ya tergantung sih kalau murah ya nanti kalau Relatif lari ya, Dok. relatif lah ya. Tapi ya kalau misalkan mau dicari olahraganya aja sih emang lari sih yang paling simpel sih ya. Kalau olahraga sih dalam seminggu ya 150 menit juga cukup. Terus dalam sehari paling ya hitung 30 menit lah ya. 30 menit dalam satu hari juga Dalam cukup. satu hari. Jadi mungkin kalau misalkan aktivitas jam 8, setengah 8, ya itu bisa sih dilakuin dari mulai subuh juga bisa sih. Dari jam 5 juga nggak apa-apa. 5 sampai setengah 6 kan bisa tuh. Intinya memang Gitu. harus menyiapkan waktu ya dok, dan konsistensi sih ya. Kadang kita terbawa arus dok, jadi kayak ngevlog doang gitu. Nah habis itu sekali doang olahraganya, sisanya nggak dilanjutin. Nanti kan update ya sekarang ya, Iya, update betul. lari, Strava apa sih aplikasi Strava itu. Tapi ada ini nggak sih dok, kadang kan kita tuh keliru olahraga terus, tapi kayak berat badan nggak turun-turun gitu. Ya intinya nggak ada secara konkret gitu yang merubah diri kita. Ada nggak tips misalnya sebelum olahraga dan setelah olahraganya tuh harus ngapain supaya hasil dari olahraganya itu kelihatan? Ya sebenarnya kalau misalkan mau olahraga kan kita harus bakar lemak dan kalori ya. Ya kalau misalkan untuk tergantung badan ya. Kalau misalkan badannya pengen turun sih emang harus dengan olahraga dan makanan juga harus diet ketat ya. Harus diet ketat. Kalau misalkan badannya emang gede banget, obesitas banget, emang disaranin sih kalau emang bisa dengan sendirinya menjaga makanannya, ya emang enggak. Tapi kan sekarang juga sebenarnya banyak sih ya untuk orang yang menawarkan jasa untuk diet ya. Tapi biasanya kayak gitu ya, bayaran lebih ya. Pasti ada harga buat ngebayar jasanya itu, mulai dari makanan sama ada perihal obatnya itu. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan emang dari niatannya kuat untuk menurunkan berat badan kayak gitu ya harusnya sih bisa sih. Tapi emang susah sih untuk nurunin berat badan. Soalnya kan makanan dikit, tapi olahraga juga harus intens dan harus sering juga gitu. Kalau standar sehat menurut dokter, orang bisa dikatakan sehat itu yang seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan sehat, kalau mau ngikutin definisi dari WHO, itu tuh bukan cuma secara fisik aja. Tapi kalau WHO itu bilang kalau misalkan kesehatan itu yang penting tuh kesehatan fisik, ya jasmani, terus dari psikologisnya juga. Jadi bukan, dan sosialnya juga. Jadi sehat secara fisik, sosial, jasmani, ya sama psikologinya gitu. Jadi kalau misalkan emang sekiranya ada orang ceritanya orang stroke nih ya, ada orang kena penyakit stroke, itu kan cuma bukan fisiknya aja tuh yang jalannya susah gitu kan ya, ngomongnya susah. Tapi kan secara mungkin dia masih kerja gitu ya, masih usia produktif mungkin ya, masih di 40-an.
itu kan pasti ada kegiatan sosial kayak gitu kan ya. Oh. Nah itu juga nggak dikatakan sehat juga sih gitu. Kadang kan kita keliru ya dok ya, kayak fisiknya bagus, kekar gitu, udah bisa dikatain sehat aja. Ternyata pikirannya juga mungkin ya harus tetap sehat gitu. Berarti apalagi kaum Gen Z, balik lagi ya dok ya, overthinking itu juga mempengaruhi ke kesehatan. Oh itu ngaruh banget ya. Kalau ke overthinking kan nanti pengaruhnya ke stres ya. Kalau stres itu nanti di penyakit tuh banyak ya. Mau ke lambung bisa, memperparah keadaannya gitu ya. Terus apalagi ke penyakit jiwa ya, itu pastilah kalau stres namanya. Terus ke penyakit kulit karena stres juga ada. Oh ada juga. Ada juga sih. Jadi justru akibatnya banyak juga dari overthinking itu. Overthinking. Berarti buat kaum Gen Z tuh ya, jangan banyak-banyak overthinking karena mempengaruhi ke kesehatan kita gitu. Balik lagi ke HKN dok, apa sih sebenarnya tujuan dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ini? Sebenarnya tadi kalau misalkan Hari Kesehatan Nasional itu untuk mempromosikan ya, untuk mempromosikan kesehatan yang harus dijaga ya tiap tahunnya. Kan makin kesini juga kan penyakit juga kan makin banyak ya, apalagi penyakitnya juga dari usia tua banyak yang bergeser tuh ke usia muda gitu ya. Jadi sebenarnya ini harus diperingatinya juga bukan cuma buat orang dewasa aja gitu, dia harus sama buat orang yang orang muda-muda juga gitu ya. Soalnya nanti kan dari promosi kesehatan ini kan banyak ya, mungkin dari penyakit kayak diabetes, semua penyakit lambung dan lain-lain ya, banyak kayak gitu. Kayak gitu. Tapi apa sih kegiatan yang memang bisa dilakukan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ini dok? Kalau misalkan itu sebenarnya tergantung tema dari HKN juga ya kan, soalnya kan ganti-ganti ya. Bisa dari donor darah, bisa dari mempromosikan kesehatan, bisa dari mungkin buat seminar, ya kayak gitu bisa, ataupun juga bisa buat mungkin tenda tensi gratis tuh, biasanya suka ada yang kayak gitu tuh, biasanya di kayak Car Free Day itu. Oh iya. Biasanya suka ada kan ya tenda tensi gratis gitu. Kadang suka ada yang cek kolesterol kayak gitu juga kan, kayak gitu juga sebenarnya kan kolesterol, asam urat, diabetes gitu kan, gula gitu kan. Ya penyakit-penyakit yang harus diwanti sama anak-anak muda juga gitu ya. Soalnya nanti ya kedepannya juga bakal pengaruh juga ke mereka gitu ya. Sama tadi donor darah, mungkin biasanya suka HKN melaksanakan itu sih biasanya. Bicara tentang donor darah, ada kriteria khusus gak sih dok buat seorang pendonor gitu? Barangkali teman-teman belum tahu nih apa kriteria yang harus dimiliki sama seorang pendonor gitu. Karena kan nggak sembarangan ya dok ya yang bisa mendonorkan darahnya. Yang pasti sebenarnya kalau misalkan nanti mau ceritanya ada yang mau cek donor darah gitu ya, pasti nggak langsung diterima mentah-mentah ya. Pasti ada screeningnya lagi, mulai dari ya golongan darahnya apa, ada riwayat penyakit apa, apalagi berhubungan dengan darah ya. Berhubungan dengan darah itu apa aja. Terus tuh kalau misalkan mau donor darah juga itu harus tidur yang cukup ya. Kalau misalkan ceritanya mau donor darah di pagi-pagi, tadi malam nggak tidur, itu nggak bisa biasanya. Oh nggak bisa juga dok? Nggak bisa. Terus nanti juga bisa juga karena apa namanya itu tensi mungkin yang terlalu rendah, itu nggak bisa juga. Nanti kan soalnya kalau ambil donor darah kan pasti nanti ada perubahan tensi juga kan di situ. Nanti kalau tensi normal di donor darah juga pusing, apalagi yang tensinya rendah. Makin pusing deh. Kalau yang tinggi gimana dok? Yang tinggi nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Khawatirnya nanti after itu mungkin ya ada kejadian-kejadian yang nggak dipengen gitu. Nah bicara soal kampanye kesehatan, ada nggak sih kegiatan yang mungkin pernah dokter datengin atau bahkan mungkin dokter sendiri pernah adakan tentang kampanye atau seminar kesehatan ini? Kalau seminar kesehatan sih ya itu selama internship juga ada sih ya sebenarnya kayak gitu. Terus paling waktu dulu juga pernah tenda tensi yang di Car Free Day gitu ya, cek tensi, gula darah, kolesterol, sama biasanya ya biasalah ya tinggi badan, berat badan kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kita nggak menangani cuma hanya screening aja. Nanti untuk tindak lanjutnya ya ke vaskes masing-masing gitu biasanya. Gitu. Bicara soal kesehatan, gimana sih dok caranya kita tahu data kesehatan yang ada di Indonesia ini?
Biasanya kalau dari dokter-dokter tuh dapat datanya tuh dari mana? Biasanya kalau mau yang misalkan mau yang update itu adanya di jurnal ya. Jadi kalau misalkan mau tentang, soalnya kan kalau misalkan penyakit itu kan pasti update ya, pasti update tiap tahunnya kayak gitu. Pasti kita lihatnya dari jurnal kalau kayak gitu. Soalnya kan kadang banyak juga yang mulai dari definisi, klasifikasi ataupun apapun itu, jenis-jenis penyakit itu tiap tahun itu pasti ada update-annya sih biasanya. Biasanya Ada update-annya. berarti Jadi biasanya di jurnal sih biasanya. dari jurnal. Tapi kalau misalkan kalau untuk data sih biasanya di data-data pemerintahan sih biasanya. Bisa data pemerintahan, dan biasanya kalau misalkan emang kalau mau data-data, mungkin data-data penyakit, itu sebenarnya tergantung daerah juga ya. Tergantung daerah, kalau misalkan kita mau tahu daerah Bandung, ya paling nanti carinya di Dinkes Kota Bandung aja sih biasanya. Itu ada sih, di WHO juga ada sih biasanya. Banyak. Penting ya, soalnya kan sekarang tuh makan tuh makin, apa ya bahasanya, paciwanya. Banyak Makanan ya, ragam jenis makanannya. Gitu, jadi tuh banyak kayak, kan sekarang tuh banyak ya penyakit yang tadi aku udah ngomongin tuh, jadi penyakit yang biasanya sama orang-orang 40 ke atas, mungkin orang-orang tua, sekarang kan geser ke anak-anak bisa juga, atau anak usia muda gitu ya biasanya tuh, yang mulai dari diabetes, gula, kolesterol kayak gitu kan. Kalau kolesterol kan dia sebenarnya kalau di jurnal tuh emang nggak ada gejalanya. Oh. Sebenarnya kalau misalkan kolesterol tuh kalau misalkan biasanya kan suka sakit pundak gitu ya. Pusing itu sakit juga pundak, masuk. pusing sebenarnya itu bukan dari kolesterol sih sebenarnya. Biasanya itu kalau kolesterol itu nanti tuh kan itu di pembuluh darahnya. Yang menghambat jalur pembuluh darahnya si kolesterolnya itu ya. Jadi perlemakan kolesterol itu dari lemak, terus dari santan-santannya kayak gitu biasanya, lemak yang tinggi biasanya. Sedangkan makanan sekarang kan banyaknya gitu ya, gorengan banyak. Iya. Terus Apalagi tuh, di Bandung ya dok. banyaknya kayak gitu. Itu kan bahaya juga buat kesehatan. Itu kayak apa ya, istilah itu kolesterol tuh kayak apa, silent killer gitulah intinya. Nanti kolesterol kan efeknya banyak ya, bisa ke stroke, bisa nanti ke jantung, sumbatan jantung juga, ke ginjal juga bisa. Terus nanti bisa jadi batu juga dia, batunya ke empedu biasanya. Jadi batu empedu kayak gitu. Jadi pembentukan si batunya itu salah satunya dari kolesterol gitu. Kalau misalkan nanti kolesterolnya nyumbat di jantung, ya penyakit jantung. Kalau misalkan ke empedu tadi jadi buat batu, biasanya kalau misalkan ke daerah kepala, penyumbatannya nanti malah jadi stroke biasanya kayak gitu. Iya sih, apalagi banyak anak muda ya yang sekarang yang penyakit-penyakitnya tuh nggak wajar untuk usia segitu gitu ya. Diabetes juga kan banyak kan buat anak-anak kecil kan sekarang kan ya. Sekarang kan minumannya ya boba lah, apa kan itu banyak banget ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih minuman kayak gitu juga gitu. Aku juga kadang-kadang juga minum. Tapi tuh kadang tuh suka over aja sih buat anak-anak zaman sekarang tuh. Bisa kalau pasien aku tanya tuh anak-anak sih ya biasanya yang emang rada-rada ya, emang minumnya tuh minum kayak sejenis kayak apa ya, nggak boleh ngomong merek ya. Nggak boleh ngomong merek ya. Ya minuman-minuman saset yang emang manis banget dan banyak pewarnanya itulah pokoknya biasanya tuh. Itu biasanya diminumnya tuh bisa 3-4 kali sehari. Nah itu kan nanti ke fungsi ginjal juga kan bermasalah gitu. Nanti makanya yang kemarin juga kan lagi hype juga kan yang masalah cuci darah pada anak-anak kan. Pada anak-anak gitu. Itu kan emang ginjalnya kan kekurangan suplai ini juga apa cairan. Kan dia minumnya gitu terus ya, tapi air putihnya dikit gitu ya. Jadi sebenarnya boleh ya dok ya, tapi ya sesekali gitu. Apa-apa tapi untuk yang sekarang anak-anak tuh terlalu over aja sih. Terlalu over ya. Berlebihan, sama kayak makanan pedes gitu juga kan, itu masalah nanti ke lambung lagi. Iya betul. Pasti faktornya lambung tuh. Kalau udah kayak gitu biasanya lambung yang disalahin dok. Padahal yang minumnya atau yang makannya yang salah. Nah ini bicara soal olahraga dok. Tadi kan salah satu mengatasinya tuh ya balance antara makanan sehat, terus juga olahraganya juga. Ini kan temanya gerak bersama. Dokter sendiri ada nggak sih olahraga rutin yang dilakuin gitu? Misalnya apa gitu? Kalau aku sih kalau lari biasanya ya treadmill ya di rumah.
Karena kalau keluar sih ya bisa-bisa aja sih. Pantesan putih ya dok. Enggak Olahraganya juga. di, oh berarti tapi lebih Kadang senang. keluar juga sih, Oh, kadang keluar suka keluar juga. juga sih. Tapi ya hitungannya termasuk nggak sering juga sih sebenarnya. Oke, ini lagi ini juga dok, apa ya, Gen Z tuh banyak mengatasi kayak stres atau misalnya isu tentang kesehatan itu sama healing atau kayak berpergian gitu. Nah itu tuh emang berpengaruhkah ke kesehatan gitu atau kayak enggak lah itu cuma alasan doang gitu, alasan klasik buat jalan-jalan gitu? Atau emang sebenarnya kayak apalagi healing ke alam gitu tuh berpengaruh nggak sih dok gitu? Pengaruh sih, tapi emang kadang healingnya berlebihan ya. Habisin uang. Tapi dia emang beda ya anak zaman dulu Dulu sama sama sekarang. sekarang. Aku anak apa ya? Aku anak pertengahan ya mungkin. Tahun 96 lahir kan ya. Ya itu kalau misalkan zaman sekarang kan emang anak-anak kan ya mungkin stresornya tinggi, jadi mereka lebih sering menghealing kayak gitu ya. Ya sebenarnya kalau menghealing ya emang menghilangkan stres. Ah, Tapi ya jangan lupa ya jangan healing terus ya. iya. Gitu sebenarnya. Nanti gak balance juga ya dok sama Iya, kegiatan. yang penting kerja healing sih ya, jangan Jangan healing terus. jangan scroll healing. Scroll healing nanti ya kecuali scrollnya dia kerja di HP Kerja ya di gitu. handphone. Soalnya kan yang stresnya bikin stres kan itu ya, duit ya sekarang. Iya betul. Yang dibuat sendiri justru ya dok yang Iya, stres nanti kan. scroll Instagram nggak dapet duit, nanti pas healing butuh kan ngeluarin duit, nggak ada duit gimana? Nah Nanti ini stres menarik dok. lagi. Kita tuh kan sekarang zaman digital ya, semua informasi tuh kayaknya cepat banget diterima gitu, apalagi tentang isu-isu kesehatan. Sampai mungkin terakhir yang paling besar yang COVID-19 itu gitu, kayak cepet banget menularnya atau apa segala macamnya. Tapi sebenarnya sumber paling akurat gitu, paling betul tuh kalau kita baca di mana sih tentang kesehatan atau info-info kesehatan terbaru tuh? Ya paling di WHO, terus di kalau COVID sih kemarin ada websitenya juga sih ya, ada emang banyak sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan sekarang sih emang banyak ya untuk media itu kan nggak harus dari kayak Kompas atau apa Detiknya kayak CNN. gitu, CNN kayak gitu. Sebenarnya sekarang tuh banyak kayak informasi itu ya dari apa setiap orang juga bisa sih memberikan informasi ya gitu. Tapi kan kadang suka kita tuh nggak bisa milih aja ya mana yang benar atau enggak gitu ya. Makanya kalau misalkan emang pengen ngeliat tuh ya, ada dari jurnal, makanya kalau misalkan mau cari di Google itu ya, biasanya sekalian cari itu, sekalian ada jurnalnya, kata jurnalnya gitu ya, jurnal PDF tentang apa gitu ya biasanya tuh. Ataupun bisa di website WHO juga ada yang kayak gitu sih biasanya, lebih akuratnya biasanya. Oke. Tapi kalau misalkan emang kan sebenarnya kalau penyakit kan nggak selalu kan WHO itu kan ya ini ya sebumi ya Sedunia. nggak belum tentu dia maksudnya kan ada WHO Indonesia ya, jadi kalau misalkan mau cari ya WHO yang buat Indonesia kayak gitu aja sih sebenarnya. Soalnya kan penyakitnya kan kayak malaria kan belum tentu juga ada di negara lain gitu kan ya, nggak setiap negara ada gitu. Jadi setiap negara kan penyakitnya beda-beda ya. Gitu. Ini ada isu yang lagi happening dok tentang stunting gitu. Kita kan kadang masih awam ya dok kalau stunting tuh anaknya pendek gitu, langsung dikatakan stunting atau apa gitu. Ada nggak sih dok? Apa sih sebenarnya stunting itu gitu? Dan apa sih ciri-ciri memang anak yang terkena stunting itu gitu? Ya kalau stunting itu kan emang dia tuh keterlambatan kronis ya di tumbuh kembang di bagian otaknya karena biasanya emang kurang asupan, mungkin yang orang-orang yang punten ya yang ekonominya kurang kayak gitu kan biasanya kan untuk perihal ASI atau mungkin kalau misalkan ASI-nya nggak jalan juga kan ya paling pakai susu formula gitu ya, mungkin beli susu formula juga kan nggak murah juga ya gitu. Iya, betul. Jadi kan asupannya kurang ataupun makanannya juga bukan nasi doang ya, nanti kalau misalkan udah agak gede kan harus dikasih asupan makanan juga kan, makanan yang bergizi kayak gitu kan ya. Nah itu juga harus sertai dengan makanan yang bergizi, sedangkan makanan bergizi kan harus ada dananya itu ya. Jadi berarti untuk program makanan bergizi ini juga ngebantu ke kesehatan ya dok ya? Oh ya itu membantu sih, tapi emang harus secara akurat ya pembeliannya. Soalnya kalau misalkan stunting itu di 1000 hari pertama biasanya itu yang harus diwanti-wanti nih 1000 hari pertama. Soalnya kalau misalkan emang udah lebih dari 1000 hari
itu biasanya ya perkembangannya tuh susah biasanya Susah. kalau udah lebih dari 1000 hari. Makanya harus dikejar itu di yang 1000 hari itu harus benar tuh gitu. Kalau misalkan udah gimana udah mau 1000 hari itu bentar lagi udah mau 1000 hari gitu ya. Ya itu nanti gimana kondisi anak ya, gitu. Bisa dikejar nggak, bisa di catch up nggak gitu. Kalau bisa dikejar ya nanti dikejar untuk nutrisinya gitu. Soalnya kan nanti ganggu ke perkembangan otak dan lain-lain kayak gitu. Hanya ya nutrisinya harus bener sih sebenarnya. Berarti itu dari masa di kandungan juga ya, nggak yang Iya. anaknya udah lahir gitu. Mulai dari kandungan, terus ya pas dari lahir juga kan dari semuanya dari apa asupan gitu ya, semua lingkungan juga ya. Lingkungan kan biasanya yang stunting sih biasanya punten ya yang ekonomi ke bawah Ke biasanya bawah sih. biasanya. Ekonomi menengah ke bawah biasanya. Kalau ciri-cirinya dok, apakah hanya pendek aja itu udah bisa dibilang stunting atau sebenarnya nggak semua yang pendek juga stunting kan dok? Enggak juga sih. Nggak juga Sebenarnya ya? enggak juga sih. Ada nggak ciri-ciri yang memang secara fisik gitu kita lihat, oh kayaknya misalnya anak ini stunting gitu? Kalau misalkan gambaran sih hampir-hampir sama ya, ya pendek kayak gitu. Tapi biasanya nanti kan itu kan karena perkembangan otak juga ya. Nanti biasanya dilihat tumbuh kembangnya juga kan. Soalnya kalau misalkan untuk tumbuh kembang itu kan ada chartnya. Jadi usia sebulan, 2 bulan harus ngapain aja, 3 bulan harus ngapain aja gitu. Kalau misalkan udah terlambat banget sih nanti ada kategorinya lagi sih biasanya. Oh, jadi lebih luas lagi berarti ya Iya, dok ya? kayak apa untuk yang perkembangan tuh ada namanya itu kalau misalkan mau dicari itu Denver ya, Denver grafik Denver. Jadi sebulan harus bisa ngapain aja, ngangkat kepala kapan, ngerangkak kapan gitu ya. Soalnya kan itu kan gimana otaknya kan ya. Kalau misalkan otaknya nggak kurang asupan, nanti otaknya nggak jalan, nanti juga kan pengaruh sama pergerakannya juga kan ya sebenarnya. Berarti perkembangannya harus bersamaan sama usianya gitu, kebalik Iya. usianya bersamaan sama perkembangannya gitu. Kalau telat, nah biasanya kalau misalkan andai kata telat nih, nggak telat jauh-jauh banget, ceritanya di bulan apa yang harus dia ada di bulan ketiga, tapi dia masih bisanya di bulan 1, biasanya itu kan keterlambatan, biasanya itu mah bisa di catch up ya, bisa dikejar gitu ya. Di-push. Biasanya kalau kayak gitu harus ke dokter anak sih biasanya. Kalau misalkan kayak gitu harus ke dokter anak atau enggak nanti di rehabilitasi ya, rehabilitasi medik biasanya. Itu buat tumbuh kembangnya kayak gitu biasanya. Gitu. Kalau dulu kan kita sering banget dengar tips makanan tuh 4 sehat 5 sempurna. Nah, buat saat ini itu masih relevan nggak sih dok? Atau sebenarnya apa aja sih yang penting sehat gitu? Atau gimana sih cara ngukur makanan sehat itu gitu? Sebenarnya kalau misalkan mau yang mau kalorinya berapa, bla bla gitu, itu harus dihitung ya berapa. Itunya emang agak ribet sih sebenarnya kalau misalkan untuk perhitungannya emang agak ribet, dan kalau misalkan emang mau benar diet, buat orang-orang yang buat diet sih. Cuma kalau misalkan orang-orang kayak kita sih cukup sih 4 sehat 5 sempurna ya, kayak misalkan cuma karbohidrat cukup, protein. Sebenarnya kalau misalkan mau dihitung sampai kalorinya gitu sebenarnya sosok aja. Cuma itu sih biasanya kalau yang mau diet banget ya, dan biasanya mereka juga konsultasi sama dokter gizi biasanya, soalnya ada perhitungannya sendiri sih biasanya. Kalau misalkan yang kayak kita mah cukup sih 4 sehat 5 sempurna. Apalagi kalau misalkan yang kayak punya penyakit diabetes yang kayak gitu kan kadang nggak boleh juga sih ya nasi berlebih, lauknya dikit kayak karbonya. gitu. Soalnya banyak harus gitu. seimbang juga. Sayur kadang ya sekarang juga sayur sih ya biasanya jarang dimakan. Iya betul. Sayur buahnya kayak gitu. Jadi kalau di piring tuh dok biasanya semuanya habis kecuali sayur-sayurannya gitu. Iya biasanya. Berarti masih relevan ya 4 sehat 5 sempurna itu? Relevan banget sih. Banget gitu. Ya gitu. Tapi gimana sih dok caranya kayak semisal dari 4 sehat 5 sempurna itu kan salah satunya misalnya minum susu gitu. Ada semisal yang alergi atau nggak suka sama sekali susu gitu. Tapi kan kebutuhan vitamin dari susu itu tetap harus terpenuhi. Nah itu gimana cara ngakalinnya dok? Kalau misalkan kayak gitu sih sebenarnya kalau misalkan enggak juga sih. Kalau misalkan emang nggak alergi susu, biasanya susu banyak sih yang biasanya kan susu sapi ya. Biasanya bisa diganti kok. Kayak susu yang kambing juga sebenarnya nggak apa-apa, susu yang lain juga nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada susu, makanan buah juga sebenarnya kayak gitu juga cukup sih sebenarnya mah. Yang penting vitamin yang di dalamnya tetap kita dapat gitu mungkin ya. Soalnya kan ada di makanan kayak gitu kan ada lagi ya, ada vitamin yang lain gitu. Iya, jadi nggak harus terpaku susu gitu. Berarti olahan yang mungkin ada susunya juga bisa dok? Bisa.
Oh, bisa kayak gitu. Nggak harus susu banget sih. Soalnya kan kita tuh kadang kalau susu nyerinya gitu. Sayuran, nah kalau untuk sayuran sendiri dok, itu kan banyak banget vitaminnya, tapi paling banyak banget juga dihindari gitu. Itu gimana tuh? Atau misalnya dokter ada tips supaya lebih suka sayur? Dokter sendiri suka sayur-sayuran? Tergantung ya, aku juga nggak suka, maksudnya nggak semua Nggak sayur semua aku suka sayur juga suka. kan ya. Sebenarnya kalau sayur sih emang kalau dibilang enak, nggak enak juga sih ya. Iya, betul. Tapi harus dipaksa, soalnya kan emang, soalnya kita tuh kalau makan sayur tuh bukan karena bukan karena emang gimana ya? Itu tuh kita tuh lihat bukan rasanya ya, tapi Iya. tuh ininya apa namanya tuh si kandungannya gitu, Kandungannya. vitaminnya, kandungannya itu kan emang harus butuh tubuh itu kita butuh gitu. Bukan cuma emang rasanya kan kadang suka ada yang pahit, Iya, emang betul. hambar yang kayak gitu kan. Iya, sayuran tertentu. Cuma kalau untuk apalagi. anak-anak kan ya emang agak susah juga sih ya. Emang kadang mereka pilih-pilih gitu. Tapi kalau kandungan di sayur yang asli atau yang sebenarnya gitu sama misalnya snack sayur gitu. Nah itu sama aja atau enggak sebenarnya emang harusnya sayur gitu. Olahan gitu. Olahan pasti beda ya biasanya. beda. Biasanya beda sih ya. Benar-benar. Cuma kalau untuk detail perbedaannya aku juga kurang hafal sih sebenarnya. Berarti yang Bisa beda. penting kebutuhan dalam dirinya tetap terpenuhi. Yang terpenuhi aja sih. Kalau misal kamu sayur nggak digabung sama nasi sama lauknya juga nggak apa-apa, terpisah juga nggak apa-apa sih, sama-sama aja. Jadi nggak terpaku harus serentak detik itu juga dimakan semuanya Nggak dok juga ya? sih sebenarnya. Oke, bicara tentang olahraga, banyak banget kasus padahal suka olahraga dok, bahkan mungkin intensitas olahraganya tuh sering atau berat gitu. Tapi ada juga kasus yang atau isu-isu yang orang yang berolahraga meninggal dunia gitu. Nah itu gimana dok? Apakah memang jenis olahraganya kah atau memang karena terlalu dipush gitu, olahraganya terlalu banyak kah atau seperti apa? Memang kalau misalkan mau olahraga emang sebenarnya nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh terlalu di-push juga. Gimana kondisi tubuh sih ya, gimana kondisi tubuh dan emang kayak misalkan aku sama Teteh juga kan pasti beda ya untuk kadarnya. Cuma emang biasanya rata-rata kan tadi ya 150 menit dalam 1 minggu ya 30 menit per hari lah ya, sekitaran segitu. Kalau misalkan badannya mungkin yang emang dia olahragawan pasti kan lebih dari itu ya untuk olahraganya. Tapi biasanya kalau misalkan yang tadi katanya yang lagi olahraga tiba-tiba meninggal atau pingsan gitu. kayak gitu, biasanya kan itu kan karena ini ya, biasanya rata-rata tuh karena pembuluh jantungnya, biasanya mungkin dia punya riwayat penyakit jantung sebelumnya gitu ya, atau mungkin ada sumbatan. Soalnya kan yang kayak gitu kan tubuh kita kan semuanya butuh suplai oksigen ya. Kalau misalkan emang tiba-tiba ada organ yang nggak kesuplai sama darah, pasti lemes, atau bisa juga dari kalau misalkan nyumbatnya atau kurang darahnya ke daerah kepala jadi stroke kayak gitu ya. Kalau daerah jantung ya bahaya juga ya, kan soalnya jantung kan pompa ke seluruh tubuh. Kalau misalkan tadi kolesterol kan salah satunya kolesterol ya yang bisa buat penyakit jantung tuh, penyakit jantung koroner itu. Dia bisa nyumbat aja. Jadi kalau misalkan pembuluh darah kan tuh segini ya, pembuluh darah sini segini gitu, sebulatan ini kayak selang, bayang kayak pipa aja lah ya, kayak pipa. Nah kalau misalkan banyak kolesterol, sebenarnya emang kalau salah satu pembuatannya tuh emang ada dari kolesterol juga, makanya ada kolesterol normal kan gitu. Tapi kalau misalkan berlebih, itu malah jadi buat plak juga ke plak itu, jadi kayak buat sumbatan juga ke pembuluh darahnya. Jadi asalnya kalau misalkan pipanya segini, nanti numpuk tuh di samping-samping gini, berarti kan alirannya kan makin kecil ya, jadi kan nyumbat gitu ya. Nanti kalau misalkan lama-lama makin numpuk, nanti kan bisa jadi obstruksi juga, jadi nyumbat gitu ya. Nah itu yang bahaya, makanya kalau misalkan kolesterol itu kayak silent killer gitulah. Jadi sebenarnya kayak penyakit yang taunya dari mana ya harus dicek darahnya. Bukan dok kayaknya aku kolesterol deh gara-gara sakit pundak, sakit kepala. Ya enggak juga sih sebenarnya. Berarti tentang kesehatan nggak bisa praduga ya dok ya, yang kayaknya aku ini gitu, kayaknya tergantung itu. sih ya, kalau misalkan kayak gula itu ada trias gejalanya, kayak misalkan sering haus, sering lapar, sering kencing. Kalau untuk kolesterol sih biasanya sih kalau di jurnal mah nggak ada detail khusus untuk keluhannya dari kolesterol tuh sakit kepala, sakit pundak gitu ya, enggak sih sebenarnya mah. Biasanya dia tiba-tiba, makanya harus tahu kolesterol tuh ya dari cek
ini ya, cek darah. Cek darah sebenarnya simpel ya. Kalau misalkan kamu cek darah mah yang dari jari aja. Yang dari jari aja kan biasanya suka ada di fase 1 ya. Tapi kalau misalkan kamu yang lebih kan, tapi itu kolesterol total. Jadi kolesterol secara keseluruhan. Kalau misalkan mau dicek darah, itu yang diambil harus puasa dulu sekitar 9-10 jam ya. Itu biasanya lebih detail tuh. Kelihatan nanti lemak jahatnya, lemak baiknya berapa. Biasanya yang buat sumbatan itu lemak jahatnya gitu. Nah, kenapa tadi pas lagi olahraga tiba-tiba pingsan atau ya apa namanya itu meninggal kayak gitu ya, karena kan tadi suplai oksigennya itu nggak terpenuhi gitu ya, nggak terpenuhi demandnya kebutuhannya tuh tinggi, sedangkan si suplainya juga dikit gitu. Lama-lama bisa jadi obstruksi juga tadi yang maksud sumbatan. Dan kenapa di jantung? Karena pembuluh darah jantung tuh lebih kecil dari yang pembuluh darah sini yang lain. Ke seluruh gitu. tubuh. Sebenarnya biasa, tapi plaknya bisa di mana aja. Sumbatannya bisa di jantung, bisa di daerah kaki, dan daerah kepala. Gitu. Iya, soalnya apalagi kayak kemarin pekan olahraga gitu ya, sampai ada atlet pebulu tangkis yang meninggal di tempat gitu. Karena padahal kalau masyarakat awam kayak kita ngelihatnya, padahal mungkin rajin olahraga gitu. Dan pasti kan kalau atlet makanannya juga terjaga gitu secara pasti ada kualifikasinya lagi sih untuk gitu. kesehatannya pasti. Gitu. Ataupun ya bisa karena emang terlalu tinggi mungkin latihannya. Bisa juga ya mungkin juga ya bisa enggak, jadi bukan dari kolesterol juga ya mungkin banget ya. Bisa dari faktor lain ya. Gitu. Cuma kalau misalkan kayak lagi olahraga gitu kan biasanya ya serangan jantung biasanya kayak gitu. Tapi olahraga sendiri ada ininya nggak dok? Baiknya tuh misalnya di pagi hari, siang hari atau malam gitu? Atau nggak ada, yang penting nggak berlebihan gitu atau gimana? Sebenarnya boleh olahraganya tuh mau malam juga mah enggak sih. Tapi ya tergantung ya, kalau mau pagi tuh sebenarnya kita kan emang udara tuh masih seger ya. Jadi kalau mau olahraga juga ya nanti kan oksigennya juga lebih banyak ya. Kalau malam mah udah polusi ya. Jadi ya sebenarnya mah enggak sih, sok-sok aja kalau malam juga, tapi ya oksigen kayak gitu. Tapi jangan malam-malam banget ya, soalnya kan emang kita punya jam tidur ya. Punya jam istirahat tubuh tuh gitu. Punya jam untuk metabolisme tubuh gitu ya. Kalau misalkan olahraganya malam mungkin jam 9 jam 10 ya sebenarnya jangan sih. Jangan juga ya. Nggak dianjurkan ya. Baiknya mah ya kalau nggak jadi malam lagi. Pagi atau nggak sore nggak apa-apa. Cuma kalau mau dipilih mending pagi. Karena lebih segar, oksigen lebih banyak juga. Terus enak. paparan sinar mataharinya juga tepat kan ya dok kalau pagi-pagi ya. Kan kalau siang, kan kadang ada orang yang olahraga tapi nggak mau hitam dok, atau misalnya nggak mau, ya harus selalu kelihatan bagus, cantik, tampan gitu. Nah, kayak gitu dok, gimana tuh tipsnya? Kalau misalkan pagi-pagi sih biasanya nggak buat ini sih ya, nggak jadi buat jadi hitam gitu ya maksudnya. Itu mah sebenarnya gimana tubuh kita juga sih gitu, nangkep vitaminnya gitu. Vitaminnya kayak kalau misalkan udah di jam 9 ke atas, 10 ke atas biasanya suka emang matahari kan lebih terik, sinar UV-nya lebih gitu, makanya itu buat hitam sih biasanya. Kalau misalkan masih di bawah jam 9 mah itu masih aman berarti ada. Vitamin D-nya malah bagus gitu. Terkait tadi tidur yang cukup, tidur yang normal atau yang bagus tuh berapa jam dan dari rentang waktu berapa sampai berapa dok? Di jam 8 ya. Di 8 jam, sorry. Di 8 jam. Kalau bisa kamu tidur sih sebenarnya ya di jam 8, jam 9 juga maka boleh tidur juga. Asalkan jangan, sebenarnya beda-beda sih ya untuk literasi buat start jamnya start jam itunya. Yang penting tuh di bawah jam 12 sih sebenarnya mah. Oh, di bawah jam 12. Soalnya kan kalau misalkan tubuh itu kan pasti ada metabolismenya, ada jam-jam metabolismenya. Biasanya kalau misalkan yang di atas jam 12 juga ada metabolisme biasanya itu yang pembuluh darah yang kayak gitu. Itu benar gak sih dok, gitu. Kalau malam tuh ibaratnya organ tuh mendetoks tubuh dari racun-racun, itu betul? Ada. Oh, ada juga. Jadi kalau sampai kita ibaratnya begadang dan melewati waktu itu, berarti ya kesempatan untuk didetoks tubuhnya berarti ya. Iya, tapi sebenarnya kalau misalkan kamu begadang sih sebenarnya sok-sok aja. Tapi gimana kebutuhan? Kalau misalkan emang nggak tiap hari nongkrong, itu kan nggak bermanfaat juga ya. Jadi tubuh juga kan butuh recovery, metabolisme kayak gitu kan ya sebenarnya mah.
Berarti harus ada waktu. yang begadangnya harus ada kebutuhan gitu ya. Iya, jangan sengaja dan tiap hari gitu. Jangan juga sih sebenarnya. Itu kan berpengaruh juga ya dok, kelihatan kan kalau dari kantong mata ya, apalagi Iya, teman-teman yang kurang tidur tuh. Pasti sih. Oke, dok, ini penutup nih, ada nggak tips kesehatan atau tips-tips dari pakarnya langsung nih dokter buat memperingati Hari Kesehatan Nasional ini, tips sehat deh dari dokter itu yang seperti apa? Tipsnya sebenarnya yang utama sih sekarang banyak penyakit yang nggak menular ya. Penyakit-penyakit kayak misalkan diabetes, dari kolesterol, terus tuh asam urat, yang kayak gitu sebenarnya sekarang tuh banyak banget. Soalnya karena makanannya yang emang sekarang susah. Banyak ya, soalnya banyak apa namanya tuh? Banyak penyakit itu banyaknya dari asam urat, diabetes, terus dari kolesterol kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kolesterol banyaknya dari lemak, minyaknya kayak gitu, santan juga, terus gorengan yang kayak gitu kan banyak ya. Terus kalau yang gula-gula nanti larinya ke diabetes. Kalau misalkan yang kayak diabetes, penyakit yang gula-gula itu banyaknya penyakit yang terlalu manis. Sebenarnya minuman manis mangga-mangga aja, tapi harus disertai dengan minum air putih juga yang banyak gitu ya. Terus masalah perihal apa namanya itu asam urat ya itu mah perdagingan. Soalnya kasusnya banyak ya yang kayak gini tuh yang asam urat, kolesterol kayak gitu banyak banget. Makanya sama penyakit kayak hipertensi juga sekarang udah mulai banyak juga. Sama lambung ya, yang harus ditekanin sih sama lambung juga itu. Aduh, lambung tuh banyak banget sekarang, anak 10 tahun juga tuh udah sakit lambung, GERD juga. Soalnya dia makan seblak atau yang kayak gitu yang pedes-pedes tuh biasanya 3 kali 4 kali sehari. Emang nggak bisa diatur juga, ditambah minumannya juga tadi yang terlalu manis juga ya, itu bisa bahaya juga buat ginjalnya, pembuluh darahnya juga tadi terlalu banyak gula dalam tubuh. Terus juga apa namanya lambungnya luka lama-lama kayak gitu sih. Tipsnya jaga makanannya aja sih, jaga makanannya yang benar, diatur 4 sehat 5 sempurna, gak harus berlebihan juga gitu ya. Yang penting sayur buah juga masuk, sama tadi ya yang makanan yang aneh-aneh dikurangin. Oke, itu tadi tips dari dokter tentang kesehatan berkaitan sama Hari Kesehatan Nasional. Oke, mungkin ada closing statement dok tentang tema yang kita bawain hari ini, tentang gerak bersama sehat bersama, terus dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ini. Terakhir mungkin ada dokter, ada closing statementnya dok? Untuk dari saya sih closing statementnya kan temanya tadi kan gerak bersama, sehat bersama. Gerak bersama, sehat bersama. Jadi untuk memperingati tema tahun ini dan nanti kan tahun depan pasti beda lagi ya untuk apa namanya temanya. Tapi sebenarnya tema-tema yang bakal dicetusin itu emang sebenarnya harus dilakuin tiap tahun sih, mulai dari gerak bersama atau mungkin jaga makanan yang bergizi dan yang lain-lain. Kalau misalkan gerak bersama, sehat bersama harus disertai dengan nanti kita olahraga juga yang benar ya. Jangan cuma makanannya aja mungkin gula berlebih tapi nggak ada waktu untuk olahraga, itu juga masalah sih. Jadi kan sebenarnya sekarang juga banyak kok yang orang yang lari juga, kadang suka ada orang yang banyak yang malu untuk lari. Ya lari mah lari aja sih sendiri juga nggak apa-apa, nggak harus ngajak teman juga kan ya, nggak harus ngajak teman juga. Gitu sih. Ya. Oke, dokter makasih banyak buat waktunya. Jadi teman-teman, buat memperingati Hari Kesehatan Nasional ini bukan cuma dari pihak ahli-ahlinya atau yang memang dokter dan lain sebagainya yang cuma memperingati gitu, tapi masyarakat secara luas juga memperingati ya dok ya. Gitu. Dan tadi ada banyak banget tipsnya, diantaranya jangan banyak banget mengkonsumsi makanan yang aneh-aneh ya dok. Karena makanan makin bervariasi, makin banyak jenisnya, terus juga olahraga, tidur yang cukup, tetap dijalanin gitu. Dan satu lagi tadi kata dokter pesannya, jangan malu untuk kayak memeriksakan dirinya. Kadang masih ada yang takut ya dok. Gak apa-apa kayaknya dibilang FOMO kalau soal kesehatan ya dok. Yang penting masih di jalur kesehatan yang betul. Oke teman-teman, mungkin itu Yuk Tanya Ahlinya di episode kali ini bertemakan sehat bersama gerak bersama untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional. Saya Intan Sahrani Saputri selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa di Yuk Tanya Ahlinya selanjutnya.